Haleluya, shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Jemaat GBI Mangga Besar. Kami online 5 menit sebelum jam 7 adalah untuk menyapa dan memberi salam kepada setiap jemaat. Baik, link ini akan di-copy, akan di-share kepada jemaat-jemaat yang lainnya supaya kita bisa sama-sama mengikuti ibadah bersama ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya lihat sudah ada yang mulai bergabung, 1, 2, 3 perangkat sudah mulai ada. Coba saya tes sound sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah masuk. Hai Ibu Tanyeni, selamat pagi. Tuhan memberkati Ibu. Apa kabar? Ya, damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu Tanyeni dan keluarga. Shalom. Dan juga saya lihat ada 5 perangkat yang bersama-sama join pada 6. Bisa ketik. Kita salam sapa dulu ya sebelumnya. Ada Ibu Riniwati. Shalom Ibu, di dalam damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan kepada Ibu ya. Ada Ibu juga, Ibu Teng Yuli. Apa kabar? Selamat pagi Ibu Teng Yuli. Tuhan Yesus memberkati. Selalu sehat ya Bu, damai sejahtera, penuh sukacita, penuh damai Tuhan, penuh kasih sayang daripada Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberkati Ibu sekeluarga, keluarga besar. Sampaikan salam kepada Tante Gyoklan ya. Halo, shalom juga buat Tante Gyoklan. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Anak cucu dari Ibu Teng Yuli di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Amin ya. Saya juga mengucapkan salam dan sapa kepada Pak Victor. Shalom Pak Victor, Ibu Icu. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan ya. Anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi juga Stefani. Apa kabar? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan salam ya buat Pak Santo. Sampaikan salam buat Ci Ayun. Sampaikan salam buat Kelvin. Sampaikan salam dan buat orang-orang yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Ibu Acan Lesmana juga Tuhan memberkati. Anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Semua sehat, semua bahagia. Semua di dalam anugerah Tuhan. Pak Yafet juga bersama Ibu Tanyeni, sama anak-anak dan keluarga besar bersama di dalam anugerah sayang Tuhan. Ibu Christine Selan, shalom Ibu Christine. Shalom Pak Alek. Apa kabar? Hari ini, pagi ini, oh ya saya perlu mengingatkan kembali, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita akan menjalankan perjamuan kudus, jadi Bapak Ibu bisa bersiap-siap di ibadah ini, pada pagi hari ini mari persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus ya. Ibu Acan Lesmana shalom, Pak Rundi juga shalom bersama Cilili. Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan selamat pagi, selamat beribadah. Mari persiapkan diri kita untuk satu ibadah yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Cilalan Lani, apa kabar? Selamat pagi. Ya, salam dan sapa selamat pagi semuanya dari Ibu Lalan Lani. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibu Lili Margareta, Cilili Margareta bersama Ama. Selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan ya. Tuhan memberkati. Sukacita kita bersama-sama dengan Tuhan. Khusus buat Ama, anak, cucu, menantu di dalam penyertaan Tuhan ya Ama. Saya percaya Ama mengalami kasih sayang Tuhan, melihat anak-anak diberkati Tuhan, menantu di dalam kasih sayang Tuhan, dan cucu-cucu di dalam anugerah Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Selamat pagi juga buat Cimeli dan Victor. Apa kabar? Cimeli, shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati Cimeli di dalam anugerah, damai sejahtera, dan kasih sayang Tuhan. Jika ada Victor, shalom Victor, shalom. Tuhan memberkati Victor ya, di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kasih sayang anugerah Tuhan. Baik, saya mengucapkan salam buat juga yang tidak ketik komen atau yang mungkin online tidak menggunakan Facebook. Bisa jadi Bapak Ibu. Ada juga yang online tidak menggunakan Facebook karena kita share link ini ke lainnya, ke jemaat-jemaat yang ada. Dan hari ini yang saya lihat pagi ini ada 19 perangkat bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya juga ucapkan salam dan sapa. Jika Bapak dan Ibu menyaksikan acara ini, tentu saya ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk yang tidak punya akun Facebook pun nggak apa-apa, nggak bisa komen, tapi kita tetap mengucapkan salam. Dari tempat ini kami ucapkan salam.
Baik, shalom juga buat Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Lukas, Pendeta Lukas Suganda, dan Ibu Pendeta Marta Iskandar yang juga menyaksikan acara pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan. Baik, selamat pagi Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pak Joni Darmawan. Tuhan memberkati. Damai sejahtera, sukacita Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan. Pak Paulus, apa kabar Pak Paulus? Selamat pagi Pak Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada Ibu Liana Teng. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Liana Teng, sampaikan salam ya. Tadi saya sudah bilang sama Ci Yuli. Sampaikan salam buat Tante Gioklan ya. Sampaikan salam buat Tante Gioklan. Cilili juga sampaikan salam ya. Ciliana sampaikan salam buat Pak Handoko di dalam anugerah damai sejahtera Tuhan. Anak-anak disertai Tuhan ya. Anak-anak disertai Tuhan. Selamat pagi Melisa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ko Cun-Cun, selamat pagi Ci Ien, Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu sudah dapat linknya dari WhatsApp-nya kami, Bapak Ibu bisa share juga. Walaupun acara ini bisa nanti disimak, disaksikan setelah ibadah, tetapi ada baiknya kita bersama-sama beribadah. Mari persiapkan diri kita, walaupun ibadah online, Bapak Ibu tentu kami juga sangat menghimbau saat ibadah berjalan, fokus pada firman Tuhan, fokus pada ibadah. Tidak membuka aplikasi lain itu juga bagus Bapak Ibu. Karena suara memang di Facebook ini tetap akan mengalir, akan jalan terus. Tetapi saya juga berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sambil saya juga menunggu, dan saya melihat sudah jam 7:01, saya juga mengucapkan salam dan sapa buat Bapak Gembala, buat Ibu. Tunggu sebentar, ada Ibu Susianti Tamsir. Shalom Ibu Susianti Tamsir. Anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Shalom juga Ari, shalom juga Ibu Nurmala, Yulia Nurmala. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu sekalian ya. Selamat pagi juga buat Ibu Risa Esteriana, Koceng, saudara adik dari Bapak Gembala. Shalom Surabaya, apa kabar? Apa kabar? Tio Edi, selamat pagi. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan dan di dalam kasih sayang Tuhan. Haleluya. Juga saya ucapkan salam buat Sujati Junaidi. Apa kabar? Shalom, selamat datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita di dalam ibadah ini akan menjalankan perjamuan kudus. Dan persiapkan diri kita akan sama-sama masuk dalam ibadah dan kita mau menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, begitu alat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat
Heran, heran, darah Yesus heran. Mari sama-sama menyanyikan pujian ini, katakan heran. Heran, heran, darahnya sembuhkanku. Heran, heran, darah Yesus heran, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Heran, mari sembah Dia, katakan heran. Heran, darah Yesus heran, darah Yesus heran, darah Yesus heran. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari tinggikan Tuhan. Mari angkat suara kita, mari sembah Dia. Mari angkat tangan kita, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari agungkan Tuhan. Tinggikan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Darah Yesus heran. Haleluya. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima glory, Engkau yang layak terima kemuliaan. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah di tanggal 5 September 2021. Ibadah raya yang pertama. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Dan kami bawa ibadah ini sebagai satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan dan kami lakukan dalam ibadah ini boleh terbakar habis di atas mezbah Tuhan. Dan menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang harum di hadapan Engkau. Ini ibadah kami. Walau kami masih melakukan di dalam rumah kami masing-masing secara live streaming, tapi kami percaya Tuhan hadir. Bagian kami adalah kami mengundang Tuhan secara pribadi di dalam ruangan kami. Di saat kami duduk atau saat kami ada di dalam ruangan kami, Tuhan tetap hadir. Dan kami tidak meremehkan hadirat Allah yang luar biasa. Karena di dalam situ ada yang namanya kesembuhan. Karena di dalam ibadah ini ada yang namanya kelepasan. Karena di dalam nama ibadah ini ada yang namanya pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau hadir, Engkau hadir. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap ibadah yang kami jalani. Kuduskan, sucikan. Ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membawa berkat keselamatan bagi kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami dengan kasih karunia Tuhan yang sungguh heran. Kami beroleh damai daripada Engkau. Sekali lagi ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap perangkat yang kami gunakan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Baik, saya perserahkan hamba Tuhan yang melayani Tuhan bisa ada di sini. Baik. Haleluya. Silakan. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Aku percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Aku percaya bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara.
Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Aku percaya bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih hamba Tuhan, Ibu Pendeta Pembantu Yuni Haryanti yang sudah membawakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Dan saya mengucap syukur buat segala kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di bulan September ini kita akan berbicara banyak. Tema ibadah dan tema khotbahnya lebih ditekankan pada berbuah pada Kristus. Berbuah dalam Kristus. Haleluya. Setelah merdeka dalam Kristus, kita harus wajib mengalami yang namanya berbuah. Bapak Ibu, sudah dibahas di hari Rabu kemarin tentang yang namanya firman Tuhan, tentang yang namanya berbuah dan yang namanya seperti dalam pokok anggur. Kita buka Alkitab kita sekali lagi Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang kedua yang kita akan bahas dan akan kita coba pelajari lebih dalam lagi tentang yang namanya berbuah di dalam Kristus. Pokok anggur yang benar. Di ayat yang kedua firman Tuhan berbunyi seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita sudah dengar firman Tuhan di hari Rabu kemarin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membahas dan kita akan sudah tahu bahwa ada kata dipotongnya. Tetapi selain daripada itu ada kata yang nama dibersihkannya. Perhatikan Alkitab sekali lagi. Nyanya huruf besar, dipotongnya huruf besar. Nyanya itu bukan kata kerja, dipotongnya. Tetapi nyanya adalah milik huruf besar. Yaitu apa? Itu adalah yang melambangkan Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dan saya melihat bahwa di sini dipotong bukan hanya sekedar supaya tidak berguna, tetapi fungsi dari potong supaya apa? Seluruh tanaman itu, seluruh yang namanya pohon anggur itu bisa berfungsi sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selain dipotongnya, dibersihkannya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau sampaikan ini, perhatikan dengan baik. Katanya adalah kata milik daripada Tuhan. Tuhan yang melakukannya. Bapak Ibu, pernahkah Anda melihat seorang petani atau seorang pekebun, orang yang melakukan pekerjaan, membersihkan, memotong ranting dari jarak yang jauh sekali? Walau ini zaman internet mungkin bisa dilakukan secara virtual, tetapi saya melihat bahwa yang namanya untuk memotong, yang namanya untuk membersihkan harus dari jarak yang dekat. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya kalau kita memikirkan gini, oh saya pernah ngelihat orang panen mangga pakai bambu panjang, di atasnya dikasih sarang seperti itu, mangganya tinggal diputar doang. Ya, bisa seperti itu. Tetapi ini pohon-pohon anggur seperti yang Alkitab katakan. Pohon anggur tidak terlalu tinggi-tinggi banget Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau ngelihat gambar di belakang ini ada backgroundnya, pohon anggur itu sepertinya ya mudah dijangkau, mudah didapatkan. Supaya kita dapat mengerti Bapak Ibu ya, pohon anggur bukan seperti pohon kelapa yang ada di atas tinggi sana. Pohon anggur bukan seperti pohon yang seperti pohon apel yang tinggi sana. Bukan seperti pohon durian yang lama berbuahnya. Pohon anggur mudah didapatinya. Gampang didapat. Karena apa? Dia pendek, dia tidak terlalu tinggi, dan dia diset tidak terlalu tinggi. Karena apa? Memang anggur ini punya satu namanya susunan struktur turun ke bawah, tidak dekat sama tanah, terlalu dekat sama tanah, tetapi mudah dan gampang dijangkau.
kata dibersihkannya dan kata dipotongnya harus melibatkan seorang yang mengerjakannya dari jarak dekat. Dari jarak dekat. Kenapa Bapak Ibu? Tidak bisa dilakukan secara jauh. Jika ini pohon anggur dan ada buahnya, dan orang melakukannya dengan jarak yang jauh, pakai alat bantu yang jauh, maka beresiko Bapak Ibu. Apa? Mungkin nanti yang dibersihkannya tidak terlalu bersih, atau mungkin yang dipotongnya akan salah potong. Tetapi Alkitab menjelaskan dipotongnya dan dibersihkannya itu dilakukan Tuhan sendiri, dan saya mau sampaikan dari jarak yang dekat. Allah mau melakukan satu hubungan dengan kita dari jarak yang dekat. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan, Tuhan ada di hati kita. Tuhan dekat dengan hidup kita. Tuhan mau masuk dalam hidupnya saudara dan saya. Amin. Tuhan mau dekat. Oleh sebab itu Tuhan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Supaya apa? Mereka dapat beribadah di sana. Dekat dengan Tuhan. Mereka dipindahkan dari tempat yang penuh dengan yang namanya dosa, dari yang namanya tempat tidak mengenal Tuhan, dipindahkan supaya apa? Kamu bisa mengenal Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan dekat, mau dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba bayangkan. Coba sama-sama pikirkan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam manusia pertama, apa yang Alkitab katakan? Firman Tuhan bilang seperti ini, Tuhan membentuk Adam. Membentuk dengan tangannya sendiri, bukan dengan firman, bukan dengan sabda. Tuhan tidak berfirman ketika menjadikan Adam, tetapi Tuhan membentuk sendiri dengan tangannya, membentuk Adam sesuai serupa dengan gambaran Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jarak tidak akan jauh. Pada waktu manusia diciptakan, Tuhan tidak berjarak jauh dengan apa yang diciptakannya. Tuhan ciptakan serupa, segambar dengan tangannya sendiri. Tuhan bentuk Adam. Tuhan kasih yang namanya bentuk seperti gambar Allah. Dan setelah itu apa Bapak Ibu? Dan kita membaca firman Tuhan bahwa Tuhan Allah menghembuskan nafas. Kami pernah jelaskan ini tentang menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas bukan dari jarak yang jauh, bukan dari tempat yang terpisah, tetapi jarak yang dekat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan, dan kita sama-sama harus mengerti, jarak ini sesungguhnya kerinduan Tuhan. Tuhan ingin dekat. Tuhan ingin dekat. Bahkan sampai bukan di dalam pembentukan manusia yang pertama Tuhan dekat dengan kita, tetapi sampai kita juga diminta berbuah dan selalu senantiasa berbuah. Tuhan dekat dengan kita. Ya, Tuhan mau supaya kita dekat dengannya. Mengerti akan setiap apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jarak inilah yang Tuhan mau kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan, Tuhan hadir dan Tuhan mau hadir. Saya mau sampaikan Tuhan memang hadir dan Tuhan memang mau hadir. Karena apa? Tuhan juga mau bersekutu dengan umat-Nya. Ingat, karena dosa, karena pelanggaran, karena yang namanya sesuatu hal yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Tetapi karena pengorbanannya di kayu salib, karena Tuhan sudah mati di atas bukit Golgota, dan darahnya tercurah, mati, benar-benar mati. Dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan dia menjadi pemenang. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, didekatkan dan dilekatkan kepada Allah Bapa di sorga melalui kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan mau hadir? Kenapa Tuhan harus hadir di dalam hidup kita?
Karena yang pasti Bapak Ibu, Tuhan tahu keterbatasan kita. Ya, Tuhan tahu keterbatasan kita ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Keluar daripada Taman Eden karena dosa. Dihalau mereka dari Taman Eden. Saya mau sampaikan, mereka memang mengerti yang namanya tahu akan yang namanya perbuatan baik dan jahat. Tetapi mereka tidak mampu. Karena apa? Keterbatasan. Oleh sebab itu, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika Kain pertama kali lahir, maka ada tertulis seperti ini, Bapak Ibu. Mari buka Alkitab kita. Mari buka Alkitab kita. Di dalam Kejadian, pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, firman Tuhan bilang seperti, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kata lain apa? Hawa terbatas. Adam terbatas. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak meninggalkan Adam dan Hawa. Walaupun terhalau. Walaupun dia harus keluar daripada Taman Eden, tetapi ada perkataan yang namanya karena dengan pertolongan Tuhan. Berarti ada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan, tidak dengan jarak yang jauh, dengan pertolongan Tuhan. Saya di dalam apa yang saya pikirkan, Tuhan tolong, benar-benar Tuhan hadir di dalam situ. Tuhan menolong karena apa? Ketidakmampuan, karena keterbatasan. Apalagi Tuhan hadir karena apalagi Bapak Ibu? Selain karena keterbatasan, ya karena ketidakmampuan kita kan Tuhan tahu. Karena Tuhan hadir juga karena Tuhan tahu kita ini tidak berdaya, Bapak Ibu. Tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan tahu bahwa kita tidak punya keterbatasan, Tuhan tahu kita tidak mampu, Tuhan tahu kita tidak berdaya, mau tidak mau kita juga harus mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Ketika kita mau dibentuk, ketika kita mau supaya kita tetap berbuah, kita harus melibatkan Tuhan. Jelas dikatakan di sini bahwa dibersihkannya. Saya tidak membahas tentang dipotongnya Bapak Ibu. Karena kalau dipotongnya agak repot. Karena Bapak Ibu tidak mau berbuah, dipotongnya. Tetapi kalau kita mau berbuah, kita akan dibersihkannya. Ada proses, tentu ada yang namanya satu jalan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan hadir dekat dengan kita. Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui hidup kita. Dan saya mau sampaikan di tempat ini sekalipun, di dalam ruangan, entah itu Bapak Ibu menyaksikan acara ini di ruang tamu, atau di dalam kamar, atau sambil Bapak Ibu duduk di ujung ranjang. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak sambil tidur-tiduran. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo simak firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan itu terasa, sangat terasa. Pada waktu apa saja? Pada waktu di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan sampai mereka jatuh dalam dosa pun Tuhan tetap hadir. Tapi sekali lagi, kehadiran Tuhan bukan sebagai penikmat dosa. Saat kita jatuh dalam dosa pun sebenarnya Tuhan ada dan melihat kita. Tetapi sekali lagi Tuhan bukan sebagai penikmat dosa kita. Tetapi dengan kebaikan Tuhan, Tuhan tegur kita, Tuhan mau bawa kita supaya apa? Balik kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan selain terasa di Taman Eden apa? Ada seorang pribadi yang juga merasakan kehadiran Tuhan dengan amat sangat sungguh. Yaitu siapa? Henokh. Henokh bersahabat karib dengan Tuhan. Bisa berbincang-bincang. Henokh menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan.
merasakan kehadiran Tuhan, terasa. Bukan hanya sekedar itu, tetapi Henokh bisa menceritakan isi hatinya, dan Tuhan pun bisa bercerita dengan Henokh, berbincang-bincang dan bercakap-cakap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo pada hari ini saya mau sampaikan bahwa kehadiran Tuhan harus terasa di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan juga harus terasa di dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang hamba-hamba Tuhan dan kita yang menyaksikan. Saya lihat di sini ada 34 perangkat yang menyaksikan acara, 37. Jangan sampai kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita tidak merasakan bahwa Tuhan hadir. Ada mata Tuhan yang memperhatikan kita. Selain daripada itu, siapa banyak tokoh-tokoh Alkitab di zamannya Nuh pun terasa kehadiran Tuhan. Nuh merasakan kehadiran Tuhan apa? Melalui hikmat yang dia peroleh. Selain daripada itu apa? Apa yang dia kerjakan, Tuhan katakan ini yang dikerjakan sama mereka. Sama Nuh. Tuhan beserta dengan Nuh. Tuhan beserta dengan Nuh. Kehadiran Tuhan Nuh merasakan. Siapa lagi? Abraham. Ya, Abraham bapak orang percaya. Juga merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan dekat, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan satu lagi tokoh yang merasakan kehadiran Tuhan sungguh-sungguh. Boleh dikatakan ada periode waktu dan masanya. Mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, mengalami yang namanya kedekatan dan rasa dekat itu adalah Musa. Musa berjalan bersama-sama orang Israel 40 tahun di padang. 40 tahun menyusuri perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun, perhatikan, selama 40 tahun, Musa juga mengalami yang namanya kerasaan Tuhan dekat dengan dia. Bahkan mau saya sampaikan, itu sudah teramat dekat. Musa sudah sedikit lagi benar-benar amat sangat dekat, berbincang-bincang, berbicara, bahkan Tuhan ajarkan kepada Musa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kalau kita memperhatikan kata dibersihkannya, berarti ada satu kedekatan. Tuhan mau dekat sama kita. Hari ini Bapak Ibu, saya sampaikan kepada sekalian semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapapun kita, mungkin kita berpikir, Tuhan, kalau Tuhan memang benar mau dekat dengan saya, tetapi saya penuh dengan dosa. Saya penuh dengan yang namanya ketidaklayakan. Saya penuh yang namanya sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak layak, saya tidak pantas. Tapi saya mau sampaikan ada satu berita baik dan berita bahagia di hadapan kita sekalian. Tuhan mengasihi engkau. Siapapun engkau yang mendengarkan acara pada pagi hari ini, saya mau ingin menyampaikan sesungguhnya Tuhan mengasihi engkau. Ada sebuah pribadi yang mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh, yaitu namanya Yesus Kristus. Dia sungguh Allah yang mengasihi hidupmu. Dan dia mau dekat dengan engkau. Dan pada hari ini, buka hatimu. Tuhan mau masuk. Jadikan dia penguasa tunggal di dalam hidupmu. Jadikan dia sebagai raja. Jadikan dia sebagai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan, jangan lepaskan yang namanya kasih karunia Tuhan. Jangan engkau lepaskan yang namanya keselamatan. Orang-orang lain di sana sedang mengejar dan mencari keselamatan, tetapi kita yang sudah di dalam keselamatan, kita lepaskan. Ada. Alkitab juga menulis itu, Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat orang-orang yang sudah dapat keselamatan. Mereka sudah pegang, tetapi mereka lepaskan. Maaf bicara, jangan sampai ditukar. Jangan sampai keselamatan yang kita dapatkan ditukar. Oh ya, betul. Iblis memang ingin menukarkan itu. Ya, jangan sampai. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak ada maksud untuk menyerang, tetapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan jelas.
Apa yang maksud ditukar? Ketika Tuhan dicobai, iblis ajukan 3 penawaran, yaitu dengan menukar sesuatu yang menyenangkan, menukar sesuatu yang membuat nyaman, menukar sesuatu yang membuat aman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukannya membuat rugi, tetapi seolah-olah dibikin untung. Karena apa? Pertukaran ini. Bikin roti jadi batu, kan kamu lapar. Kan Tuhan lapar, 40 hari 40 malam ya. Tuhan nggak makan ya, jadikan roti, batu ini jadi roti. Iblis tukar. Apalagi? Ya, jatuhkan dirimu daripada bumbungan bait Allah. Nanti malaikat kan tata engkau. Ditukar lagi. Yang terakhir lebih hebat lagi. Sembah aku, maka akan kuberikan seluruh kerajaan ini. Dengan kata lain apa? Iblis nggak pernah mikir Tuhan disalib ya. Tapi Tuhan tahu dia harus mati di atas kayu salib. Iblis tidak pernah tahu bahwa Yesus mesti harus mati di kayu salib. Tetapi Tuhan tahu dengan jelas dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Ketika iblis tawarkan yang terakhir ini, lihat seluruh kerajaan ini, akan kuserahkan kepadamu, akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Mungkin dia pikir bisa melakukan ini. Mungkin dia pikir bisa menukarkan ini. Yesus tetap mengasihi kita. Yesus tetap mengasihi kita. Dia tidak tukarkan dengan sujud menyembah kepada iblis. Tetapi dia harus mati di atas kayu salib. Maka sebab itu Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah selamat jangan ditukarkan. Tetapi jika Bapak Ibu pada hari ini mendengarkan saudara-saudaraku, jika Bapak Ibu merindukan, Tuhan ampuni saya nih, saya di dalam kondisi yang seperti ini. Saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, siapapun yang mendengarkan, terbuka kasih karunia Tuhan, terbuka yang namanya pengampunan, terbuka yang namanya kebaikan Tuhan. Terimalah. Dan saya percaya pada hari ini ketika kita sama-sama menerimanya, disitulah kasih karunia Tuhan dapat dinyatakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang perlu saya sampaikan. Kehadiran Tuhan, apakah juga terasa di dalam kehidupan kita sekalian? Apakah kehadiran Tuhan juga kita dapat rasakan pada hari-hari ini? Di tengah masa pandemi seperti ini, di masa yang namanya permasalahan seperti ini. Pak, pandeminya kan sudah nyaris lewat, Pak. Kita sudah bisa beraktivitas ke sana ke sini, Pak. Kita bisa melakukan ini dan itu, dan saya sudah melihat teman-teman bisa kumpul-kumpul, Pak. Bagaimana? Saya mau sampaikan, tetap hadirnya Tuhan kita butuhkan. Ingat ya, sekali lagi saya sampaikan dari tempat ini, jangan terlena, jangan kendor. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan terlalu senang terlebih dahulu. Berjaga-jaga itu lebih baik. Saya sambung lagi ke firman Tuhan. Apakah kehadiran Tuhan juga terasa di dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kepada murid-muridnya. Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya garis bawahi kata dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman ini disertai oleh Tuhan, tetapi sampai akhir zaman juga Tuhan tetap mau campur tangan di dalam hidupnya kita dan mau membersihkan kita. Sampai dengan akhir zaman Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Tuhan benar-benar mau dekat dengan kita. Janjinya ini terjadi 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid sebelum Tuhan naik ke surga. Tetapi janji hanya hari ini masih berlaku dan saya pegang. Bapak Ibu juga harus pegang janji Tuhan. Dia menyertai kita
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai pada kesudahan akhir zaman juga berlaku, Bapak Ibu. Sampai apa? Sampai yang namanya kita berjalan di dalam lembah kekelaman pun, di dalam Mazmur 23 ayat 4, Tuhan tetap menyertai. Ya, akhir zaman yang kita jalani, dalam keadaan kita hidup, walaupun sampai lembah kekelaman pun, Tuhan menyertai kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Cukup di dalam hati kita katakan amin. Atau Bapak Ibu mungkin di dalam ruangan katakan amin, yes, amin. Tuhan menyertai engkau. Berarti ada campur tangan Tuhan yang memang benar-benar mau dekat sama kita sekalian. Bapak Ibu, saya mau jabarkan dua hal. Rahasia berbuah selain dibersihkan. Yang pertama kita sudah mendapatkan yang dibersihkan tadi. Dibersihkan pasti akan berbuah. Dibersihkan pasti akan berbuah. Sekarang balik lagi ke dalam Yohanes 15 ayat 5. Kita akan melihat kalau mau berbuah itu bagaimana. Yohanes 15 ayat 5 saya lihat juga waktu berjalan. Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan bilang seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu, ini rahasianya. Jika Bapak Ibu mau berbuah, yang satu memang harus dibersihkan, yang kedua harus tinggal di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal di dalamnya akan mengubah perilaku kita, akan mengubah gaya hidup kita yang mungkin dulunya tidak kenal Tuhan, tetapi karena kita tinggal di dalamnya, mau tidak mau kita pasti akan berubah. Simpel cerita, saya cerita seperti ini. Tinggal di dalamnya akan membuat Bapak Ibu sekalian, bahkan saya akan merubah perilaku yang buruk-buruk itu perlahan, akan kegeser pelan-pelan Bapak Ibu, akan terkikis pelan-pelan. Contoh, saya pernah punya kesempatan untuk beberapa hari ke Singapura jalan-jalan. Lagi di Singapura Bapak Ibu, saya jadi orang yang tertib loh Bapak Ibu. Enggak sembarangan buang sampah, nyebrang nunggu lampu merah, lampunya banner, semua saya ngikutin. Nggak boleh desek-desekan, nggak boleh main serabat-serobot. Saya kenapa bisa tertib? Bukan saya Bapak Ibu, tetapi semua orang yang mungkin tidak tertib kalau jalan-jalan ke Singapura bisa tertib. Kenapa? Karena kita ada di negaranya orang. Begitu juga lagi waktu saya ada di Australia, Bapak Ibu sempat jalan-jalan ke tempat cici saya di situ. Bapak Ibu punya kebiasaan di sana, yaitu kalau naik mobil harus ngikutin bangkunya Bapak Ibu. Kalau di tengah cuma bisa 3, so 3. Nggak bisa kayak di Indonesia. Bangkunya 3 dipepet 5. Pernah tahu ya? Bilangnya gini, maju, mundur. Ya, Enci maju, saya mundur, jadi muat. Nanti anak yang kecilan kita pangku. Ya. Kalau di Indonesia bisa satu mobil Avanza bisa mungkin muat 14 orang, saya nggak tahu benar nggak mobil Avanza bisa muat 14 orang, empetan di pangku, Bapak Ibu yang tahu deh, ya. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa. Kenapa? Gaya hidup kita bisa berubah. Karena apa? Kita tinggal di sana. Kalau Tuhan mengizinkan Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, firman Tuhan bilang seperti barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia akan berbuah banyak. Berbuah banyak. Selain dibersihkan, kita harus tinggal di dalamnya. Ya, rahasia berbuah banyak adalah yang pertama dibersihkan, yang kedua tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal di dalam Dia adalah orang-orang yang masih hidup. Secara tubuh jasmani, kita masih hidup. Selama kita masih hidup, kita tinggal di dalam Tuhan. Tetapi saat kita nanti pulang balik ke rumah Bapa, kita sudah menjumpai yang namanya kekekalan. Kita sudah berjumpa dengan Dia, Raja segala raja. Jadi pada pagi hari ini, tetaplah berbuah, tetaplah tinggal di dalam Dia. Karena saya percaya Tuhan sendiri yang mau dekat dengan kita.
Ini adalah satu kebanggaan. Raja di atas segala raja mengasihi hidup kita. Ini adalah satu kehormatan. Tuhan di atas segala Tuhan mau ambil alih hidup kita supaya kita hidup di dalam Dia. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian. Karena di awal bulan ini kita biasa menjalankan perjamuan kudus. Mari ambil cawan kita, mari ambil anggur kita, persiapkan. Ya, persiapkan diri kita, Bapak Ibu, roti dan anggur. Bapak Ibu bisa persiapkan. Saya sambil tunggu, mungkin Bapak Ibu bisa persiapkan. Dan juga saya juga harus mempersiapkan diri untuk roti dan anggur. Berjamu bersama-sama dengan kita sekalian. Haleluya. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah siap anggur? Ya, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah dipegang anggur dan rotinya, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih sebelumnya kami mengucap syukur bahwa firman yang kami dengar, firman yang dapat kami rasakan, Tuhan berbicara kepada kami. Sungguh kami semakin mengetahui bahwa Tuhan ingin dekat bersama-sama dengan kami. Firman bukan hanya sekedar kami dengar. Firman bukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang lewat begitu saja. Tetapi firman menjadi suatu kehidupan di dalam hidupnya kami. Supaya kami memperoleh kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kuduskan firman Tuhan apa yang kami dengar. Dan kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat segala sesuatu. Dan pada pagi hari ini, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, mau masuk di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang sudah kami pegang, kuduskan, sucikan ini. Ini adalah lambang daripada pengorbanan Tuhan. Tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib buat kami sekalian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat rotimu di tangan kanan dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jika sudah mari angkat cawan anggur kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus? Haleluya, mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami telah dengar firman Tuhan dan kami telah berjamu bersama-sama. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Dan melalui perjamuan kudus ini, segala dosa kami telah disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami beroleh kelepasan, kelegaan di dalam Engkau. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau menginginkan kami bertumbuh-tumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami yang hadir. Tuhan memberkati kami yang bersama-sama dengan kami. Jika di antara kami ada yang di dalam permasalahan, diberikan hikmat jalan keluar untuk kami dapat melakukannya dengan baik.
Ketika kami mengalami mungkin sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pimpin kami, sertai kami. Turunkan berkat rahmat Tuhan kepada kami para pria. Turunkan berkat rahmat Tuhan kepada kami para wanita, anak-anak dan lansia. Kami yang single parent diberkati oleh Tuhan. Orang tua tunggal diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang masih lajang diberkati oleh Tuhan. Masa muda kami diberkati oleh Tuhan. Dan masa lansia kami diberkati Tuhan. Kami juga memberkati pada pagi hari ini bangsa dan negara kami di dalam anugerah rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa agar COVID-19 boleh landai. Kami boleh melakukan aktivitas bebas dengan penuh protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat rahmat Tuhan. Dan kami percaya apa yang telah kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Terima berkat rahmat Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menerima berkat rahmat Tuhan. Dan kami siap menerimanya dan kami mengangkat tangan kami dengan sungguh-sungguh. Di mana Tuhan menjagai kami, menaungi kami. Keluar masuk kami dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mengalaukan sakit penyakit dari antara kami. Kami yang beraktivitas di luar ruangan atau di luar tempat di dalam penyertaan Tuhan. Kami keluar dari rumah dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pergi dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Tuhan yang menyertai kami. Dan pada pagi hari ini kami angkat tangan kami. Kami menerima berkat daripada Engkau. Curahkan, turunkan berkat itu atas kami. Dan kami menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan-awan yang permai. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan salam dan sapa bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi Pak Hardi, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan juga buat Ibu Noviana. Apa kabar? Tadi Pak Hardi, Tuhan berkati ya Pak Hardi ya, bersama keluarga besar Pak Hardi di dalam damai sejahtera Tuhan. Ibu Novi juga di dalam anugerah Tuhan. Salam buat Pak Mancung, salam juga buat anak-anak, cucu. Cucu sudah umur setahun ya. Setahun ya, Tuhan memberkati ya, damai sejahtera Tuhan. Pak Hendri, apa kabar? Shalom, tetap beribadah. Dan kita mau bersiap-siap merapikan tempat, dan kita percaya kita sudah makin lama jika semakin baik, semuanya baik, kita akan melakukan ibadah secara on-site ya, tapi dengan protokol kesehatan. Bu Ayun, shalom. Pak Santo, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silvana, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bubar, selamat berhari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan. Jika keluar, tetap perhatikan kesehatan. Ya, tetap perhatikan kesehatan. Bapak Ibu, sekali lagi dari tempat ini kami ucapkan shalom, selamat pagi, sampai jumpa nanti sore. Perlu diinformasikan tetap ada ibadah sekolah minggu secara online dan ibadah youth. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom ya. Saya pamit.